Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur yang Allah berikan pada kita pakai untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua yang dilarang, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, merajut cinta kepada seluruh umat Islam, menjaga ukhuwah. Ini semua adalah amal ibadah yang bisa kita jadikan bekal ketika kita pulang nanti. Mudah-mudahan setelah usia yang panjang, setelah diberi kesehatan dan segala kenikmatan, kita meraih husnul khatimah. Jamaah rahimahumullah, pada kesempatan hari ini, pagi ini, sedikit saya bacakan dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan bagaimana kita menyikapi namimah. Bagaimana kita ini sering mendengarkan berita-berita yang tidak benar, kemudian bagaimana sih caranya supaya kita selamat keluar dari hal-hal seperti itu. Ya. Orang bohong di zaman sekarang sudah suatu hal yang biasa. Sampai-sampai tiap ada berita itu pasti kita bilang ini berita jangan-jangan, gitu ya pasti ya. Ada berita apapun kita udah bilang jangan-jangan ini berita bohong. Dari seringnya kita disuguhkan hal-hal yang hal-hal kebohongan, ketidakjujuran dan seterusnya, maka terjadilah seperti saat ini. Ya. Padahal hidup tanpa kebohongan itu enak. Ya, termasuk nikmat surgawi itu ngobrol, bicara, mendengarkan hal-hal yang semuanya jujur, tidak ada kebohongan. Ya, nanti kalau di surga Allah ceritakan tuh kenikmatan, salah satu kenikmatannya enggak ada berita bohong, semuanya berita baik, bagus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Itu enak, enggak ada lagu, enggak ada yang enggak bermanfaat, dan tidak mendengarkan kidzaba, berita-berita bohong. Ya, berita bohong, adu domba, fitnah, ya, ini semua ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi pada pagi hari ini saya tidak akan bahas kebohongannya dan sebagainya, tapi bagaimana jika biasanya orang punya motif ya berbohong itu. Tujuannya apa? Semua ajakan untuk membenci umat Islam, hati-hati sumbernya dari manapun. Oh itu yang harus ditanamkan sekarang. Itu ada berita menjelekkan orang Islam yang lain, nanti dibalas lagi. Nah, ini biasanya yang begini, ini adu domba, itu namanya namimah. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya. Dikatakan
setiap kali ada berita yang tidak baik kepada kita, hendaknya kita melakukan beberapa langkah ini. Ya. Kalau ada orang bilang bahwa fulan itu membenci kamu, bahwa dia merencanakan kepadamu kejahatan, bahwa dia itu kan, ini akan banyak seliweran ini seperti ini sampai 2024. Ya. Orang sana bilang begini, oh kelompok itu begini, yang ini begini, untuk kepentingan wallahu alam, antum sudah tahu semua, ya, kepentingan tadi, ya. Kalau ada orang mau muji-muji, ya biarin, itu bukan urusan kita, biarin aja. Orang jahat dipuji-puji dan begitu. Tapi kalau ada orang baik dijelek-jelekan, itu, atau orang yang nggak pasti, itu bagaimana sikap kita? Ya. Yang pertama, jika ada orang datang kepadamu membawa keburukan, berita keburukan tentang saudaramu, saudara di sini orang Islam maksudnya, ya. Saudara ini semua umat Islam saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Allah yang mengikat semua umat Islam itu saudara. Ya. Kalau ada orang Islam tidak menganggap orang Islam yang lain saudaranya, berarti dia sedang berteman dengan setan. Ya, apa tugasnya setan? An yuqi'a bainakumul adawah. Itu tugas setan itu. Supaya terjadi permusuhan sesama umat Islam. Ya, jadi kalau yang mengajak bersatu, berarti kita sedang mengikuti wasiat daripada Sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang memprovokasi umat Islam untuk ribut, untuk gaduh, untuk apa dalam urusan apapun, berarti dia sedang secara tidak langsung dia menjalankan misinya setan itu. Ya. Yang pertama, di sini ada 6 langkah yang wajib dilakukan. Yang pertama, tiap kali ada berita tentang keburukan orang Islam, langkah yang pertama, an la yusaddiqahu. Tidak boleh dipercayai dulu. Si pembawa beritanya nggak percaya saya. Harus begitu. Kalau tentang keburukan orang Islam, ya, li'anna namam fasik. Hal itu alasannya. Karena tukang adu domba itu fasik. Jadi namam itu fasik. Wa huwa mardudus syahadah. Dan orang fasik hukumnya apa? Mardud syahadah. Apa mardud syahadah? Tidak diterima kesaksiannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik, tabayyun, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu langkah pertama. Begitu ada orang menjelekkan orang Islam, ya, mengadu domba yang kira-kira kalau kita dengerin, oh iya apa katanya? Jadi udah. Ya, kalau kita dengar, Pak katanya fulan begitu. Oh, sebentar saya bikin kopi dulu biar lebih seru. Jadi itu, ya. Udah. Tadi bagaimana? Pertama, tidak percaya. Enggak, ini berita bohong. Saya enggak mau ini. Jangan langsung masuk tiap ada pembisik apapun langsung, oh iya. Itu merugikan. Itu cara gitu kata Al-Imam Ghazali. Itu yang pertama, ya. Tidak mempercayai, itu satu. Ada berita yang enggak baik langsung enggak, saya enggak percaya. Yang kedua, ini agak berat dikit. An yanhahu an dzalika. Yang kedua, an yanhahu an dzalik. Larang orang tadi, ingetin orang tadi. Jangan suka ngomongin orang di depan saya, jangan. Jangan jelek-jelekin saudara sendiri, begitu. Berani? Ini agak berat ini. Saya ini peduli pada Bapak. Diajak ngomong kok malah begitu. Ya?
Ribut pasti. Nanti biasanya si namam ini pindah ke orang lain untuk menjelek-jelekan kita. Biasa begitu. Man nammalaka namma bika namma alaik. Gitu katanya. Siapa yang suka mengadu domba seolah-olah berpihak kepada kita, suatu saat dia mengadu domba ya untuk menjelek-jelekan kita. Subhanallah. Itu begitu biasanya. Nah, berarti ini harus benar-benar cara menolaknya harus yang halus. Kalau enggak nanti dibalik itu tadi. Tapi biarin aja nggak apa-apa. Ya. Lalu kita bilang, tolong Pak, ini masih pagi, jangan cerita yang nggak enak, cerita duit aja lah. Cerita apa kayak gitu, rezeki apa gitu, masa pagi-pagi jelek-jelekin orang? Nah, begitu. Sama juga Rasulullah SAW kalau di pagi hari, Nabi ya, itu biasa Nabi. Nah, itu kalau selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada bagaimana keadaan fulan ditanya, gitu ya. Enak ya, berarti hidup zaman Rasulullah itu duduk melihat langsung wajah Rasulullah SAW dan dipandang oleh Rasulullah, ditandang satu persatu, ditanyakan keadaannya. Kalau nggak ada juga, baru ditanya lagi, bagaimana, apa ada yang mimpi ini? Itu. Rasulullah bertanya, mimpi apa semalam? Karena mimpi itu bermakna. Ya, kita tidur mimpi juga ya. Tergantung, kalau kita baca-baca mimpinya bagus. Ya. Kalau enggak ya paling dikejar-kejar apa kayak gitu. Ya. Itu mimpi yang baik. Kemudian kalau ada yang dari sahabat membicarakan hal-hal yang kira-kira memberatkan atau hal-hal yang enggak bagus lah tentang keadaan orang dan apa, Nabi melarangnya, jangan ya kau bicarakan itu di depanku, ya, karena itu memberatkan hatiku. Aku ingin memulai pagiku itu dengan hal-hal yang baik. Begitu. Nah, ini sama kita juga. Kalau cari berita juga, setelah wirid tapi ya, sudah wiridul latif, sudah baca hizib kita baca sampai isyraq. Misalnya, nah itu cari berita, jangan berita yang apa yang banyak bohongnya, berita yang enggak enak. Ya, berita artis cerai, ya, berita, jadi yang enak-enak aja berita. Yang berita yang enak-enak itu sebenarnya paling ada di Al-Quran, enak semua. Ya. Jadi yang kedua, an yanhahu an dzalik wa yansah lahu, nasihatin. Ya. Wa yuqabbihu alaihi fi'lahu. Dua. Ya, melarang, menasehati, mengingatkan apa yang kamu lakukan itu buruk. Jangan Pak, jangan suka ngomongin orang, dosa, begitu. Ya, itu keburukan, itu dosa. Ini saya mau bertanya lagi, berani nggak kira-kira? Harus berani, harus berani. Kalau kita diam, nggak enak, ya udah kita disetorin dosa pagi-pagi. Ya, kita dipaksa. Telinga kita suruh dengerin orang jelek-jelekin orang di rumah kita. Ya. Qala Allah Ta'ala wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah hal-hal yang baik, cegahlah yang mungkar. Tadi orang ngomongin orang lain itu mungkar bukan? Allah mengatakan wanha 'anil munkar, cegahlah. Ya, nah, nanti kalau sudah kita mantapkan diri kita itu, hati kita, bahwa mencegah kemungkaran itu perintah Allah, nanti kita baru bisa enggak enak kita bilang. Terserah, Allah ridho, 2 RT 14 kecamatan benci, enggak ada urusan. Ya, saya dibenci di tempat ini, Allah ridho, selesai. Tapi kalau kita mau mencari kepuasan orang, pasti gagal. Ya, saya mau cari kepuasan seluruh manusia, nggak bisa. Kita berbuat begini, ada yang negur juga, ada yang nggak suka juga. Kita mau lembut, halus kepada semua orang, pasti ada juga yang nggak suka juga. Terlalu tegas, pasti jadi omongan. Itu kayak ceritanya siapa?
Luqmanul Hakim ya. Luqmanul Hakim itu masuk ke kota, dia naik kuda, ya, naik kuda, kemudian sampai di perjalanan dia naik kuda, anaknya di bawah, ketemu orang, oh ini bapak nggak punya kasihan, belas kasih sama anaknya, ya, oh dia malah mengurus diri sendiri, bilang, nak kamu di atas, saya di bawah, ya, sampai di perjalanan lagi ketemu orang lain lagi, anak kurang ajar, ya, salah juga, kemudian dia jalan lagi kedua, ketemu orang lagi, ya, setelah dibilang sudah kita semua jalan di bawah aja, ya, sampai di perjalanan punya kuda dituntun cuma begitu aja, naik itu kuda kuat, berdua pun kuat, ya udah naik berdua, kedua ketemu lagi orang lagi bilang nggak punya pri kehewanan, ya, salah juga, gitu ya. Gimana ini salah gini salah gini salah? Itu tadi kalau kita mendengarkan omongan orang, ya. Kemudian bagaimana ini? Ya sudah digendong aja itunya, ya. Kudanya ditarik kasih ini, kemudian kita gendong itu, keledainya kita gendong aja. Kemudian para ulama menceritakan setelah cerita kejadian ini dikatakan menukil pendapat Imam Ali, ridhon nas ghayatun la tudrok. Ini kalau diperhatikan, khususnya yang anak-anak muda yang masih suka bergaul kemana-mana, tanamkan ini, ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu sesuatu keinginan yang tidak mungkin bisa tercapai. Semua orang nggak bisa, ya. Semua orang, yang satu begini, satu komen begini, satu komen lagi begini, satu, ya. Jadi tetap wanha anil munkar, ini kemungkaran, ya saya sampaikan. Dan Nabi tidak pernah menunda kalau ada kemungkaran. Ya, Rasulullah sedang berkhutbah, ada orang sholat, duduk, masuk ke masjid langsung duduk. Rasulullah langsung tegur itu ya, bangun sholat 2 rakaat. Padahal Rasulullah sedang khutbah. Karena itu tadi harus disampaikan kepada seorang tadi baru mengenal Islam. Dan seterusnya. Orang duduk di samping Nabi, kemudian yang satu kaya raya, kan itu disebutkan. Orang yang kaya, kemudian ada orang miskin duduk di sampingnya. Ya. Kemudian dia melengos begini. Ada miskin. Kemudian dia lihat gini, Rasulullah lihat, ini apa ini? Sombong ini? Langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi umat Rasulullah ya harus mau tadi, wa tawasau bil haq, ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang kedua, yang ketiga, an yubghidahu fillah ta'ala. Kita harus tidak suka, membenci perbuatannya karena Allah. Berarti ada perintah untuk membenci, ya? Ada benci dengan perilakunya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Karena ini melanggar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bersaudara, tapi dia justru menjadi tukang fitnah. Maka saya benci orang itu, perilaku orang itu tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh, berarti apa? Semua yang melanggar enggak boleh kita cintai. Ya, Islam kok benci? Nanti dulu, ada yang salah paham nih ya. Islam itu cinta, semua cinta. Setan nggak boleh dicinta, ya, nggak boleh. Cinta itu pada orang Islam. Justru rasa cinta kita itu mengharuskan kita untuk menasehati orang itu tadi. Ya, tapi kalau kesalahan kita cintai, kita jadi pendukung kesalahan berarti nanti. Maka di sini disarankan kata Imam Ghazali, an yubghidahu, tapi karena Allah fillah, ya, fa innahu baghidun indallah, karena orang itu tadi memang dibenci oleh Allah, jelas-jelas dibenci oleh Allah. Namam, tukang adu domba itu dibenci oleh Allah, maka wajib kita tanamkan bahwa dia memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu bughdu man
Wa yajibu bughdu man yubghiduhullah. Wajib bagi seorang muslim untuk membenci yang dibenci oleh Allah. Begitu. Ya. Jangan salah, orang Islam dimusuhin, setan diajak damai. Orang Islam sama-sama sholat, cuma beda partai bermusuhan. Ya, kan banyak begitu. Lalu kita minta syafaat sama siapa? Minta syafaatnya nanti di hari kiamat sama Rasulullah apa sama partai? Kan sama Rasulullah. Berarti kita ambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ketiga. Tapi benci tempatnya di mana sih? Benci itu di mana? Di hati kan? Ini nggak berat, karena nggak harus ditampakkan. Ya saya nggak suka sama dia. Ini perilaku ini nggak boleh, harus begitu. Bilang, wah hebat bapak ini ya. Sudah S berapa pak mengambil nih kuliah adu domba ini pak? Ya. Jurusan adu domba ini sudah S3 pak ya. Wah, hebat, kan nggak boleh. Kita kagum kepada orang yang suka mengadu domba, nggak boleh. Nah, itu yang ketiga. Tapi karena adanya di hati, ya udah di hati aja. Saya nggak suka. Itu penting kadang-kadang. Makanya kalau disebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Hati yang di akhir kan fahuwa ad'aful iman. Tapi ini para ulama mengatakan kenapa ad'aful iman, paling lemahnya iman itu kalau di hati. Tapi sebagian ulama tasawuf mengatakan ad'aful iman bukan dari dhaif, tapi ad'af artinya berlipat-lipat. Yang bisa mengingkari kemungkaran di hatinya itu yang paling hebat. Ini pendapat, ya pendapat. Tapi umumnya secara zahirnya dan dua-duanya nggak salah. Yang benar, lisannya dia harus ngomong, tangannya harus bisa bertindak menghilangkan kemungkaran. Tapi yang paling tepat kalau sudah tidak ada di hati itu kemungkaran, kagum kepada kemungkaran, ya. Ada orang lihat mungkar, ini dosa, ini nggak boleh ini ya. Tapi dia lihat, ini haram, ini dosa, ini harus diberantas ini. Tapi tiap hari dilihat mungkarnya, bagaimana itu? Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, an la tadunna bi akhikal ghaib as-su. Tidak boleh menyangka, berprasangka kepada saudaramu yang tidak ada. Kan namam itu ada 3 biasanya ya. Korban yang bikin kopi, yang punya rumah ini, korbannya. Yang mau diberitakan, orang yang mau menerima berita, si pembawa berita, ini namam namanya. Namam, kemudian korbannya saudara yang diomongin bahwa orang itu begini, ternyata fulan itu begini. Itu kan yang ketiga nih. Begitu kita mendengarkan tentang keburukan orang Islam yang disampaikan kepada kita, kewajiban kita yang keempat tidak percaya dan tidak, sekali lagi, tidak berprasangka buruk kepada orang tadi, nggak boleh. Kamu tahu nggak? Enggak, saya nggak tahu. Mau tahu nggak? Enggak mau tahu. Selesai, ya. Kamu tahu nggak fulan? Jangan fulan, saya nggak mau. Ya, cerita yang lain aja. Ya, saya mau cerita yang lain. Mancing kayak di mana gitu. Ya, ada tempat mancing baru nggak ini? Ya, nggak apa-apa. Tapi ngomongin orang, ya. Tidak boleh berprasangka buruk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat 12, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sejauh-jauhnya apa itu berprasangka. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Ya, orang datang, kita lihat tampilannya aja sudah kita bisa menyimpulkan. Itu orang paling bodoh. Ya, cuma lihat tampilan aja. Berapa banyak orang tampilannya itu senyum-senyum, ternyata bahaya. Ada kan? Cepat sekali kita. Ya, ada orang di masjid, ini kepalanya lagi gini-gini, di masjid zaman Sayyidina Umar. Terus dia bilang,
Masya Allah, ini orang ahli ibadah ini. Ya, bilang kalau Sayyidina Umar, ini orang ahli ibadah. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kamu tahu? Ya, dari mana kamu tahu itu tadi? Cuma kamu lihat ada orang di masjid kepala yang nganggut-nganggut bilang ahli ibadah. Hah? Padahal dia nunggu sampai sepi, nanti kotak masjid mau dibawa, misalnya bisa aja. Bisa-bisa aja. Hah? Kata Sayyidina Umar, belum. Coba dulu. Ada muamalah enggak? Jadi orang itu taunya kalau dengan muamalah. Sholat ibadah urusan kita. Utang piutang, nah itu buktinya. Mau baik. Utang bayar enggak? Janji tepat enggak? Nah itu baik baru. Nah, begitu. Tapi artinya orang tidak boleh tadi ya berprasangka buruk kepada orang, tapi sebelum tadi ya pernah diuji belum? Ya. Di sini dikatakan inna ba'dadhanni ismun, dosa berprasangka, ya. Yang ke berapa? 5. Yang kelima, an la yahmilaka ma hakalaka ala tajassus wal bahs litahqiq. Hendaknya tidak menjadikan berita orang si namam tadi ketika datang kepadamu, jangan menjadikanmu penasaran untuk membuktikan omongan ini benar enggak ya. Sebentar saya selidikin dulu, enggak usah panggil detektif untuk ya. Cari ini benar enggak kebenaran berita ini, coba apa benar fulan ngomongin itu, enggak usah. Itu caranya ya. Biasanya kan penasaran kita. Cari orang ketiga, Pak tolong Pak dengerin. Itu benar enggak sih? Tadi dia ngomongin saya begitu. Akhirnya dengar apa? Dengar yang enggak enak biasanya. Man tadakhala fi ma la ya'nihi sami'a ma la yurdihi. Orang yang memasukkan dirinya kepada bukan urusannya pasti dia akan mendengarkan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Ada orang bisik-bisik. Orang bisik-bisik artinya apa? Kalau orang bisik-bisik sedang apa dia? Sedang tidak ingin diketahui omongannya. Kita diam-diam nguping, kurang kerjaan benar ya. Ya, setelah kita nguping, kita dengerin omongannya, lagi jelek-jelekin kita, enak nggak? Hah? Dia sudah ngomong, itu orang nggak pernah mandi Pak ya, gitu. Lagi ngomongin kita. Padahal tadi enak-enak aja. Begitu kita dengar, berarti kita memilih, ya, memilih penyakit sendiri itu. Ya. Nah, ini di sini Allah SWT berfirman, wala tajassasu, dilarang tajassus itu. Tajassus itu ya. Tajassus itu artinya memata-matai, ingin tahu ya. Sampai dipakai alat sadap. Bukan petugas tapi ya. Kalau buat koruptor enggak apa-apa. Ini cuma kepengen dengerin omongan orang sampai apa? Nah, itu dilarang. Itu yang ke-5. Yang ke-6, yang terakhir adalah an la tarda li nafsika ma nahaita namam anhu. Ya. Kamu tidak boleh ridho dengan apa yang disampaikan si namam tadi, ya. Orang yang namam tadi, si pembawa berita, kamu ini begini dan begitu, hendaknya kita juga tidak ridho ya kepada orang lain ketika mendapatkan seperti itu juga. Jadi larang juga, apabila kita sudah mencegahnya, kita nggak boleh, oh ini orang berarti pro kita ini, bagus ini, bawa berita buat saya, gitu ya, nggak boleh seperti itu. Karena nanti suatu saat dia akan mengabarkan kepada orang lain tentang keburukan kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Umar bin Abdul Aziz, siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu? Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Datang di rumahnya, kemudian ada seorang mendatangi dia. Ketika dia duduk, apa kabarmu, baik dan sebagainya, langsung orang itu mengatakan, wahai Umar, kamu tahu nggak fulan, mulai ini pembukaan muqaddimah. Wahai Umar, kamu tahu nggak itu fulan begini? Langsung Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku akan jelaskan kepadamu, ya, bahwa apa yang kamu sampaikan ini
kamu hanya punya dua pilihan. Ya, kamu ini termasuk orang yang fasik, yang beritanya harus tidak dipercayai. Ya, tapi kalau yang kamu ucapkan itu adalah benar, kamu termasuk dalam Al-Qur'an yang disebut hammazin masya'in binamim. Itu sama-sama dilarang. Membawa berita bohong dilarang, membawa berita benar tapi dengan tujuan adu domba juga dilarang. Kamu pilihannya cuma itu aja. Ya. Atau pilihan yang ketiga, aku maafkan dan kamu jangan datang lagi ke rumah ini. Artinya kalau kira-kira datangnya itu membawa berita yang enggak bagus, sudah tutup aja. Ya. Kemudian yang terakhir, ada seorang duduk kepada orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah ini hakim. Ya, orang yang dia tidak mau membuang waktunya hal-hal yang enggak manfaat. Pokoknya semua hidupnya ini harus bermanfaat. Jam sekian saya baca buku, jam sekian saya menghafal ini, jam sekian saya berbuat apa, semua diisi waktunya dengan kebaikan. Datang seseorang dan dia menceritakan tentang keadaan orang lain. Orang si ahli hikmah tadi mengatakan, cukup, kamu sudah terlalu lama di sini gitu. Padahal baru nih. Ya, kata dia, cukup, kamu sudah lumayan lama di rumahku ini. Karena membicarakan orang, ya, kamu datang sebentar saja sudah membawa 3 dosa. Kedatanganmu ini datang ke sini bawa 3 dosa. Kenapa? Pertama, engkau ajak aku benci kepada saudaramu, dan itu sangat dilarang. Maksudnya kalau kita ceritakan, kata fulan kau benci nggak jadinya kita? Kan marah kita kepada orang itu kan? Nah ini, berarti dia orang buruk ini. Ini diambil pendapat oleh para ulama, siapapun yang mengajak kita untuk benci kepada umat Nabi Muhammad yang manapun, ajakan untuk mengajak benci, maka jauhi orang itu. Berarti tidak ada kebaikan pada orang itu. Yang pertama, mengajak benci. Yang kedua, kamu telah merepotkan hatiku. Hati itu biasanya kalau lagi senang, kalau kita pulang dari masjid, kan tenang, enak gitu ya. Begitu ada berita yang nggak enak, mulai minum kopi rasa yang sama, gelas pertama masih diminum, belum ada berita yang nggak enak, masih enak rasanya, benar-benar kopi. Ya, jangan berita yang nggak enak, minum kopi yang sama, gelas yang sama, rasanya bisa beda. Ya, ini kayak ada campuran racun ini begitu. Ya, kok ada pahit-pahitnya, pada pahit yang bahaya ini. Nah, itu dari akal semua ya, dari jiwa kita itu untuk mendengarkan hal-hal yang tidak enak. Kemudian dia mengatakan, kamu telah bikin repot, itu dosamu yang ketiga. Padahal duduk hanya 5 menit, baru 5 menit ini, ya sudah punya 3 dosa sekaligus. Yang keempat, bahwa engkau mengklaim dirimu adalah orang yang baik. Biasanya orang kalau ngomong, saya datang ke sini Pak, bukan apa-apa, untuk kepentingan Bapak. Orang tadi saya hanya menasehati. Padahal dia namam. Tapi dibungkus kalimatnya apa? Menasehati, saya nasehati ya, supaya Bapak itu berhati-hati pada fulan. Karena orang itu jahat, dia mengatakan begitu dan begini. Berarti dia ngomong apa? Orang itu jahat, saya yang baik. Kan itu maksudnya. Itu kan kejahatan juga. Makanya disebutkan 3 itu tadi ya. Kalau ada orang datang kepada kita membicarakan saudara kita, dia membawa 3 dosa sekaligus. 1, mengajak benci kepada saudara. Kedua, merusak hati, ketentraman jiwa. Yang ketiga, dia mengklaim dirinya adalah orang yang baik, padahal dia orang yang tidak baik. Ya, di sini 3 atau 6 tadi, insya Allah kita bisa pakai. Ya, tiap kali ada orang yang berkata yang tidak baik kepada saudaranya, berarti itu pertanda bahwa dia tidak orang yang tidak baik. Orang yang bisa ya mendamaikan, as-sulhu khair. Orang bermusuhan didamaikan, berarti orang baik. Yang bagian ngomporin itu bukan kerjaan, bukan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman lain. Tukang adu domba ini biasanya anak zina atau ada syubhat daripada perzinaan. Ya, dari perzinaan bagaimana itu syubhatnya itu? Syubhat seperti orang sudah cerai 3, pada istrinya masih kumpul juga. Dia lupa, sudah cerai berapa? Enggak tahu, pada 229 sudah cerai.
Tiap marah, saya cerai kamu, marah lagi, cerai kamu. Sampai berapa kali tapi masih kumpul juga, dia merasa istrinya. Kan dia bodoh. Anaknya nanti jadi hasil yang seperti ini, jadilah namam itu tadi. Itu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab.